Kesel banget. Saya kesel Bu sama teman-teman di kelas. Mereka masih ngatain saya dari kemarin. Ngatain apa? Mereka ngatain saya cebol Bu. Saya sakit hati Bu saya. Jadi mereka ngatain kamu cebol. Iya. Terus kamu kesel. Iya Bu. Jadi saya katain mereka balik dong. Wajar memang kalau kita kesel ya kan. Kita juga harus mempertahankan harga diri kita. Lalu tindakan apa yang kamu lakukan ketika teman-teman kamu mengejek kamu tadi? Ya saya ngatain mereka balik dong Bu. Kan saya sakit hati Bu. Hanya mengatakan saja atau ada tindakan lain? Sebenarnya saya pengen jambak tuh mereka tuh Bu. Kesel saya. Tapi kamu tidak melakukannya kan? Tidak Bu. Kalau kamu melakukannya, apa kira-kira resiko yang akan terjadi? Mungkin teman-teman bakal menganggap saya itu orang yang kasar dan egois. Lalu? Saya mungkin akan dijauhin sama teman-teman karena sikap saya seperti itu. Oke, jadi kita kalau emosi memang kadang-kadang lepas kontrol. Wajar kita marah karena harga diri kita ya kan. Nah kita juga harus membela diri kita di depan teman-teman. Tapi kita harus kontrol emosi kita. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untung saja kamu hanya membalas mengatai teman-teman kamu. Tapi akankah lebih baik lagi kalau kita sabar gitu. Nah, jadi hanya mengatai mereka saja kan? Nah, jadi efeknya tadi kamu melanggar keyakinan teman-teman. Oke. Nah, jadi tidak menghargai teman-temannya. Nah, jadi dalam kasus ini Icut membela diri, ya kan? Membela diri. Nah, lalu apa tindakannya setelah ini? Menurut Icut harus seperti apa? Mungkin saya akan meminta maaf kepada teman-teman dan berbicara baik-baik agar mereka juga tidak mengada-ngada saya lagi Bu. Nah, kita meminta teman-teman juga harus menghargai kita. Nah, cuman Icut sadar hari ini Icut salah? Saya sadar Bu. Sadar, oke. Jadi nanti kita minta maaf dengan teman-teman itu menyadari kesalahan kita bahwa hari ini kita emosi, tapi kita juga meminta teman-teman kita itu untuk tidak mengata-ngatai lagi dan lebih menghargai orang lain. Oke, Icut. Nah, Ya udah Bu, saya pamit ya Bu. ya terima kasih, Icut. Icut, assalamualaikum. Malam Bu. Loh, kok buru-buru? Udah telat Bu. Oh ya, udah jam berapa ini? Udah jam 7.40 Bu. Lalu kalau udah jam 7.40, ada apa ya? Saya terlambat Bu. Soalnya saya terlambat Bu. Udah terlambat. Jadi jam 7.40 berarti kita sudah terlambat ya. Peraturan di sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7.30. Jam 7.30. Berarti itu sudah terlambat berapa menit? 10 menit. 10 menit. Oke. Ayo kita duduk di sini dulu. Nah. Kenapa itu terlambat? Semalam Bu saya bergadang karena nolongin orang tua. Oh, nolongin orang tua. Bantuin orang tua. Jadi setiap apapun kesalahan yang kita lakukan itu pasti karena ada alasan, ya kan? Tidak mungkin kita sengaja melakukan kesalahan. Jadi alasan itu pasti menimbulkan resiko, ya kan? Jujur bantu orang tua itu positif. Saya sangat menghargai orang yang membantu orang tua. Jadi murid yang membantu orang tua itu sangat baik, karakternya baik seperti itu. Namun akankah lebih baik juga jika kita mengurangi resiko negatif yang ditimbulkannya? Jadi Icut diharapkan tidak lagi terlambat. Kita bagaimana usaha kita supaya tidak terlambat. Nah, kita usahakan seminimal mungkin. Nah, kalau hari ini Icut terlambat, kira-kira keyakinan kelas apa yang udah Icut langgar? Berarti saya tidak menghargai waktu dong. Berarti saya sudah merugikan diri saya sendiri dan juga orang lain. Nah, kerugian untuk diri sendiri itu apa yang Icut alami? Saya berarti telat masuk kelas dan meninggalkan mata pelajaran. Oh iya, berarti untuk diri sendiri juga rugi ya. Kira-kira apa yang akan Icut lakukan supaya di lain waktu Icut tidak terlambat lagi? Mungkin saya akan menyalakan alarm biar saya bisa bangun pagi. Nah, kalau seandainya alarm itu tidak berfungsi, tiba-tiba
mati misalnya gitu, ada nggak orang lain yang bisa bantu? Ada Bu, ada Siapa? mama saya di rumah. Ada mama. Jadi nanti minta tolong ya sama mama, sampaikan ke mama bahwa tolong bangunkan Icut, jangan lagi Icut terlambat seperti ini. Ketika kita terlambat, kita akan mengalami kerugian. Nah, jadi kita harus lebih menghargai waktu. Oke, sekarang Icut masuk kelas, belajar yang rajin supaya jadi anak yang sukses ya. Makasih ya Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cip Putri Ramadhani. Saya dari kelas 12 IPA 2. Saya adalah murid bimbingan dari Ibu Gustina Fitriani. Nah, perasaan saya sangat senang, merasa dihargai, diperlakukan dengan baik walaupun saya melakukan kesalahan, tetapi Ibu Gustina Fitriani sangat menghargai saya. Ibu Gustina Fitriani berusaha menerapkan budaya disiplin positif dengan praktik segitiga restitusi yang dapat memotivasi murid dari dalam dirinya dan melakukan hal positif tanpa adanya paksaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.